Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'da, para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, di dalam kesempatan ini di sesi ketiga pada mata kuliah analisis struktur, kita akan membahas tentang beban mati atau dead load pada struktur bangunan. Outline pembahasan kita pada kesempatan ini adalah diantaranya terdiri dari latar belakang pentingnya kita menghitung rencana pembebanan, dalam hal ini khususnya tentang beban mati atau dead load, yang kemudian bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur bangunan beton bertulang, bagaimana cara menghitung beban mati atau dead load pada struktur baja, dan bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur baja komposit. Kita mulai pembahasan satu persatu. Pertama, kita akan bahas tentang latar belakang. Kita akan membahas tentang perlunya menghitung beban tetap atau beban mati atau dead load, yang kita lanjut ke bagian yang kedua dengan cara menghitung beban mati, ya. Oke. Nah, ini seperti di dalam pertemuan sebelumnya, ya, bahwa komponen bangunan struktural itu adalah struktur bangunan yang penggunaannya memerlukan perhitungan beban, karena struktural selain harus mampu menahan beban dirinya sendiri, juga harus mampu menahan beban-beban lain. Nah, beban-beban lain seperti dijelaskan dalam materi-materi sebelumnya, yaitu dalam LRFD, dia tentang faktor pembebanan. Di antaranya, seperti yang kita bisa lihat, ada faktor pembebanan 1,4D, 1,4D ditambah 1,6L, ditambah 0,5 LA atau H, dan seterusnya. Itulah faktor-faktor pembebanan yang apabila kita akan menggunakan faktor pembebanan tersebut, maka langkah awalnya pasti kita perlu menghitung beban mati terlebih dahulu. Karena dalam faktor pembebanan ini terdapat beban-beban yang harus kita perhitungkan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah bahwa suatu struktur dalam analisis, ya, dapat dinyatakan kuat atau tidak kuat, atau oke atau tidak, gitu ya, apabila telah kita ketahui berapa beban yang akan diterima pada suatu struktur bangunan. Dicontohkan ini, ya, di dalam, kita contohkan di sini bahwa rencana pembebanan pada, contoh di sini adalah beban pondasi, gitu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa rumus untuk menganalisis pondasi menurut Meyerhoff adalah seperti ini, ya. Kemudian data input, ya, data input untuk dapat bisa menganalisis faktor pembebanan atau bisa menganalisis struktur fondasi dalam hal ini, maka perlu diketahui terlebih dahulu beban yang akan dipikul oleh fondasi. Bebannya terdiri dari apa saja? Ini saya tandai di sini bahwa beban yang harus kita perhitungkan diantaranya ada gaya aksial akibat beban terfaktor, kemudian momen arah X serta momen arah Y. Nah, kita perlu ketahui terlebih dahulu beban-beban tersebut, ya. Maka langkah awal untuk bisa mengetahui beban-beban tersebut, baik beban aksial maupun momen arah X maupun momen arah Y, langkah pertama adalah kita perlu mengetahui beban mati pada suatu struktur bangunan. Atau saya berikan contoh lain. Nah, contohnya di sini adalah contoh dalam menganalisis struktur kolom. Nah, rumus analisisnya seperti yang kita lihat ini, rumus analisisnya, kemudian rencana pembebanannya seperti yang kita lihat,
Dan spesifikasi dari struktur itu sendiri juga ini seperti yang kita lihat. Oleh karena itu, ya, maka selain kita dalam menganalisis struktur ini, selain kita perlu mengetahui spesifikasi dari struktur bangunan itu sendiri, kita juga perlu tahu terlebih dahulu beban-beban yang akan diterima oleh suatu struktur itu terdiri dari beban apa saja dan berapa bebannya. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa mengetahui bagaimana cara menghitung beban mati atau dead load pada struktur bangunan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita menghitung beban mati atau dead load, ya. Nah, langkah-langkah cara menghitung beban mati diantaranya dikonsep sedemikian rupa. Di sini contohnya adalah tentang digambarkan di sini suatu beban-beban yang terdiri dari beberapa titik beban yang kemudian beban-beban tersebut perlu kita seimbangkan sedemikian rupa yang sehingga suatu struktur bangunan itu dapat dinyatakan mampu atau kuat dalam menahan segala beban. Nah, baik, langkah-langkahnya pertama adalah dalam menghitung rencana pembebanan dalam hal ini beban mati, perlu ada gambar struktur bangunan. Kemudian dari gambar struktur bangunan selanjutnya perlu kita mengidentifikasi kuantitas dari komponen bangunan itu sendiri. Kemudian kita perlu menentukan spesifikasi teknis bangunan, karena berat suatu struktur bangunan itu tergantung dari spesifikasi teknis bangunan. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur beton, bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur baja, dan bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur baja komposit. Oke. Tahapannya, setelah spesifikasi teknis bangunan kita ketahui, maka selanjutnya kita perlu tahu berat jenis material dari spesifikasi teknis itu sendiri. Berat jenis materialnya berapa? Berat betulan berapa? Berat beton berapa? Berat pasang bata berapa? Dan lain sebagainya. Maka itu kita perlu itu, ya. Dan kemudian setelah kita mengetahui dan mempunyai data tentang berat jenis material, selanjutnya setelah kita hitung volume atau kuantitas dari komponen bangunan dan kita telah tentukan spesifikasi teknis suatu struktur itu, yang kemudian kita telah mendapatkan data berat jenis dari suatu material, maka selanjutnya kita tinggal menghitung kuantitas suatu komponen bangunan dengan dikalikan terhadap berat jenis suatu material atau bahan-bahan yang digunakan pada bangunan. Setelah kita kalikan, maka akan kita ketahui beban matinya berapa. Setelah kita ketahui beban matinya berapa, maka langkah selanjutnya adalah pembagian pembebanan. Yang dimaksud dengan pembagian pembebanan itu, setiap struktur itu akan membebani, misalkan dalam suatu gedung itu terdiri dari 10 atau 20 kolom. Ya, nah dari beban-beban yang kita hitung akan membebani kolom mana? Apakah beban akan terbagi rata pada masing-masing kolom atau bagaimana? Nah, itulah yang dimaksud dengan pembagian pembebanan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menghitung bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur betulan. Nah, kita pahami terlebih dahulu tentang definisi beton-betulan. Nah, definisi beton-betulan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 bahwa beton-betulan atau reinforced concrete itu adalah beton struktural yang ditulangi dengan tidak kurang dari jumlah baja prategang atau tulangan non-prategang minimum yang ditetapkan dalam standar. Nah, maksudnya di dalam standar adalah standar SNI 2847 tahun 2019 atau standar SNI lain yang berlaku. Oke. Kemudian di dalam SNI 2847 2019 itu membahas tentang, menjelaskan tentang beban hidup, beban mati, kemudian beban terfaktor, kemudian tentang beton, tentang beton betulan, dan lain sebagainya. Nah, suatu contoh gambaran, ya.
seperti tadi kita jelaskan bahwa dalam menghitung beban mati beton bertulang, pertama-tama adalah perlu ada gambar desain dari bangunan itu sendiri. Contoh di sini bahwa desain suatu struktur bangunan seperti ini yang kita tampilkan, di mana misalkan spesifikasi teknisnya adalah terdiri dari misalkan dimensi kolom beton bertulang dengan dimensi 30 kali 30 cm, kemudian dimensi balok 25 kali 50 cm, plat lantai, misalkan tebalnya 15 cm, spesifikasi dindingnya bata merah, misalkan kemudian diplaster aci dengan tebal 2,5 cm, kemudian lantai menggunakan keramik dengan tebal adukan 5 cm, kemudian bangunan ini menggunakan atap beton dan lantai atap betonnya dengan tebal 15 cm. Nah, berdasarkan data spesifikasi teknis ini, maka hitung berapa beban mati pada suatu struktur bangunan. Bagaimana langkahnya? Nah, ini adalah contoh hitungan untuk menghitung beban mati komponen bangunan struktur pada struktur beton bertulang. Oke, di sini kita dijelaskan bahwa ini contoh di lantai 1, kolom. Tadi kolomnya kolom beton bertulang dengan dimensi 30 kali 30 cm. Maka kuantitas dari kolom tersebut kita baru bisa mengetahui berapa beban dari kolom itu sendiri setelah kita ketahui berapa kuantitas atau volume dari kolom itu sendiri. Contoh di sini kita hitung bahwa kolom beton bertulang adalah dihitung dengan 0,3 kali 0,3. 0,3 itu asalnya dari mana? 0,3 itu adalah dasarnya dari dimensi kolom, yaitu 30 cm kali 30 cm. Kemudian dikali 3,6. 3,6 itu dasarnya dari mana? Berdasarkan gambar tadi, nah ini berdasarkan gambar bahwa tinggi dari setiap lantai, tinggi kolom dari setiap lantai adalah 3,6 meter. Maka di sini menghitung kuantitas dari kolom adalah 0,3 dikali 0,3 dikali 3,6. Kemudian dikalikan dengan 20. 20 itu dari mana? 20 itu adalah jumlah dari seluruh atau jumlah dari kolom pada suatu bangunan berdasarkan gambar. Nah, setelah kita hitung seperti ini, maka kita ketahui bahwa volume komponen bangunan kolom dengan struktur bertulang adalah 6,48 kubik. Nah, setelah kita ketahui bahwa volume kolom ini adalah 6,48 kubik, setelah kita ketahui bahwa volume komponen kolom menggunakan struktur beton ini adalah 6,48 kubik, maka selanjutnya kita perlu tahu berapa volume per meter kubik, berapa berat beton bertulang setiap meter kubik. Nah, berdasarkan SNI atau keterangan-keterangan yang lainnya bahwa diketahui berat beton bertulang per meter kubik adalah 2.400 kg. Sehingga kita bisa ketahui beban mati akibat kolom adalah 15.552 kg. Nah, begitulah contoh cara menghitungnya. Kemudian contoh yang lain, balok. Balok beton bertulang dimensinya adalah 25 kali 50 cm. Maka kita bisa menghitung berapa berat beban mati atau berat dari kolom balok itu sendiri. Cara menghitungnya adalah dimensinya pertama, yaitu 0,25 kali 0,25. Kemudian dikali dari panjang seluruh balok. Panjangnya berapa? Yaitu yang panjangnya 15 meter terdapat 5, kemudian yang panjangnya 20 meter terdapat 4. Maka dapat dihitung bahwa volume balok itu adalah 0,25 kali 0,25 kali 15 kali 5 ditambah 20 kali 4. Atau volume dari balok itu adalah 19,375 meter kubik. Nah, dari volume tersebut maka selanjutnya dikali berat beton bertulang, yaitu 2.400. Maka berat atau beban mati dari balok itu sendiri adalah 46.500 kg.
Nah, seterusnya juga plat sama. Bagaimana menghitung plat? Platnya adalah 15 cm tebalnya, maka cara menghitung volume plat lantai adalah 0,15 kali 20 kali 15. 20 kali 15 itu 20 adalah panjang dari luas lantai, panjang dari lantai, plat lantai, kemudian 15 adalah lebar dari plat lantai. Ya, maka hasilnya adalah 45 meter kubik. Kita tinggal kalikan dengan berat beton bertulang yaitu 2.400 kg, maka berat plat beton lantai adalah 108.000 kg. Nah, kemudian klaster pasangan bata. Pasangan bata kita mengacu terhadap SNI bahwa berat pasangan bata per meter persegi adalah 450 kg. Maka kita tinggal menghitung berdasarkan gambar berapa volume pasangan bata gitu ya. Nah, contoh kita hitung di sini volume pasangan bata adalah 3,1. 3,1 itu adalah tinggi pasangan bata, kemudian tinggi pasangan bata dikali dari panjang seluruh pasangan bata. Panjang seluruh pasangan bata itu terdiri dari 15 kali 3 ditambah 20 dikali 2. Maka itulah dapat diketahuilah volume dari pasangan bata yaitu 263,5 meter persegi. Nah, 263,5 meter persegi selanjutnya dikali dari berat jenis pasangan bata yaitu 450 kg. Maka berat akibat pasangan bata itu sendiri atau beban mati akibat pasangan bata adalah 118.575 kg. Begitu seterusnya, misalkan bagaimana cara menghitung plaster aci, bagaimana cara menghitung keramik lantai, adukan keramik, dan lain sebagainya. Nah, itulah cara-cara langkah-langkah dalam menghitung beban mati atau beban tetap atau dead load pada struktur bangunan. Nah, berdasarkan studi kasus ini, contoh kasus ini, maka kita ketahui bahwa beban mati lantai 1 378,762 atau 378.762 kg. Karena contoh yang kita gambarkan tadi itu contoh bangunan tadi yang dalam studi kasus kita bentuknya tipikal antara lantai 1 sampai dengan lantai 5, maka beban setiap lantai dapat kita ketahui bahwa bebannya sama gitu ya, karena denahnya sama, kolomnya sama, baloknya sama, dan lain sebagainya sama, maka bebannya akan sama. Nah, itu untuk kategori bangunan-bangunan bertingkat yang tipikal atau antara lantai 1, 2, 3, 4, 5 itu denahnya sama, spesifikasi teknisnya sama, dan dimensi kolomnya sama. Maka ini simpel cara menghitungnya. Oke, demikian adalah cara menghitung beban mati struktur beton bertulang. Nah, selanjutnya adalah tentang pembagian beban. Nah, apabila beban ini dianggap beban merata yang akan diterima oleh masing-masing kolom, maka setelah kita ketahui beban seluruh bangunan, beban mati seluruh bangunan, itu adalah tadi lantainya adalah 378.262 dibagi 20 kolom karena jumlah kolomnya ada 20, maka beban per kolom adalah 18.938 kg atau setara dengan 18,938 ton. Nah, sehingga beban akibat atau beban mati dalam setiap lantai, beban kolom dalam setiap lantai akan menahan beban sebesar 18,938 ton apabila beban merata pada setiap kolom, gitu ya. Nah, kemudian apabila kita menghitung beban satu kolom itu dalam satu bangunan, dalam hal ini bangunan 5 lantai itu berapa? Karena beban dari kolom itulah yang akan ditransfer ke fondasi, gitu ya. Maka tidak bisa hanya dihitung satu lantai. Yang diterima oleh fondasi itu tidak bisa hanya dihitung satu lantai, tapi seluruh lantai. Kalau bangunannya adalah 5 lantai, maka 5 lantai kita hitung. Nah, 5 lantai kita hitung berarti beban mati akibat bangunan itu sendiri yaitu 18,938
dikali 5 karena 5 lantai, atau 1 kolom yang akan ditranspos kepada pondasi itu sebesar 94,691 ton. Ya. Nah, yang selanjutnya perlu pembuktian, ya. Apakah beban yang dimaksud itu terbagi secara merata pada setiap kolom atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang itu di sesi-sesi berikutnya. Oke. Setelah kita membahas tentang beban mati struktur beton bertulang, selanjutnya kita membahas tentang beban mati struktur baja. Bagaimana caranya? Nah, tentu langkah-langkahnya sama seperti kita menghitung beban mati struktur beton bertulang. Yang membedakan hanyalah berat jenis, ya. Contoh di sini gambar dari suatu bangunan menggunakan struktur baja. Di sini spesifikasinya kita jelaskan bahwa spesifikasi dari struktur baja yaitu kolom yang menggunakan baja dan balok menggunakan baja. Baja yang digunakan pada kolom adalah H-beam 250 kali 250 mm. Kemudian balok yang digunakan pada struktur baja ini adalah menggunakan H-beam 250 kali 200 mm. Sedangkan plat lantai, dinding, plester aci, lantai, dan plat lantai atap sama seperti studi kasus sebelumnya pada struktur bangunan beton bertulang. Nah, bagaimana langkah menghitungnya? Tentu langkah menghitungnya sama seperti tadi ya, seperti kita menghitung beban mati pada struktur beton bertulang. Ya, yang membedakan adalah berat jenis dari baja. Nah, maka dari itu tentu kita perlu tahu berat jenis baja. Dari mana kita bisa mengetahui berat jenis baja? Kita bisa mengacu ke SNG, atau juga kita bisa mengacu pada tabel baja yang dikeluarkan oleh produsen baja itu sendiri. Karena berat dari baja itu tergantung dari profil, kemudian juga tergantung dari mutu baja. Nah, silakan di dalam materi saya sudah contohkan tabel baja, profil baja berdasarkan berat jenisnya masing-masing. Selanjutnya, mahasiswa dan mahasiswa sekalian bisa mempelajari lebih lanjut. Oke, ini saya gambarkan, berikan contoh tentang struktur baja. Misalkan contohnya tadi dalam spesifikasi teknis yang kita jelaskan tadi sebelumnya, bahwa profil baja yang digunakan adalah profil H-beam 250 kali 250. Misalkan kita gunakan profil 250 dengan ketebalan 9 mm, maka per kilogram atau per meter dari baja H-beam 250 kali 250 ini adalah berat jenisnya 72,36 kg. Nah, maka kita telah ketahui berat jenis baja H-beam dalam hal ini H-beam 250 kali 250 ternyata per meternya adalah panjang per meter setiap 1 meter dari H-beam 250 kali 250 dengan ketebalan 9 mm ternyata beratnya adalah 72,36 kg. Maka selanjutnya untuk menghitung beban mati kolom ataupun balok, kita tinggal menghitung berapa panjang seluruh kolom dan berapa panjang seluruh balok. Kalau kita telah ketahui berapa panjangnya, maka kita tinggal kalikan dengan berat 1 meter dari berat H-beam itu sendiri. Maka contohnya adalah seperti ini. Contoh. Nah, kolom berdasarkan gambar tadi tingginya adalah 33,6. Kemudian jumlah kolomnya adalah sebanyak 20. Maka berapa meter jumlah kolom? Jumlah kolom berarti 3,6 kali 20 atau 72 meter. Ya. Setelah kita ketahui bahwa panjang seluruh kolom itu adalah 72 meter, maka selanjutnya berdasarkan tabel tadi diketahui bahwa berat per meter H-beam 250 kali 250 adalah 72,36 kg, maka beban mati akibat kolom itu sendiri adalah 5.210 kg. Ya. Kemudian selanjutnya balok. Balok masih menggunakan spesifikasi yang sama, yaitu balok baja H-beam 250. Maka selanjutnya kita tinggal menghitung berapa panjang balok yang ada pada suatu bangunan. Berdasarkan gambar tadi, lebar bangunan terdapat
terdiri dari 15 meter, kemudian jumlah balok yang melintang terhadap yang panjang 15 meter adalah terdapat 5 balok, kemudian jumlah balok yang melintang yang dengan panjang 20 meter terdiri dari 4 balok, maka kita menghitung volume atau jumlah panjang balok adalah 15 kali 5 ditambah 20 kali 4 atau sama dengan 155 meter ya. Yang kemudian dari 155 meter kalikan dengan berat baja Habim 250 meter. Per meternya beratnya adalah 72,36, maka berat atau beban mati akibat balok adalah 11.216 kg. Ya, teman-teman sekalian. Nah, sedangkan menghitung plat lantai, pasangan bata, plester aci, keramik, adukan keramik, dan sebagainya, caranya adalah sama. Kita menghitung beban mati pada struktur beton bertulang. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara menghitung beban mati pada struktur baja komposit. Nah, tentu yang membedakan struktur baja komposit dengan struktur beton bertulang ataupun struktur baja, yang membedakan adalah bahwa baja komposit ini adalah terdiri dari baja sebagai tulangan utama yang kemudian diselimuti menggunakan beton. Ya, itu disebut dengan baja komposit. Misalkan contoh bangunannya masih sama, spesifikasinya saja yang berbeda. Saat ini studi kasus kita adalah spesifikasi bangunannya menggunakan baja komposit. Baja yang digunakannya adalah IWF 200, ya, kemudian betonnya adalah 20 kali 25 cm untuk kolom. Kemudian untuk balok, baja yang kita gunakan menggunakan IWF 200, kemudian betonnya adalah 20 dikali 30 cm. Nah, tentu yang membedakan hanya itu saja. Kalau studi kasusnya adalah gambar yang sama, gitu ya. Yang membedakan adalah strukturnya. Dalam hal ini kita apabila bangunan ini menggunakan baja komposit, yang membedakan hanya dua, yaitu kolom dan balok. Bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama tentu kita perlu tahu terlebih dahulu berat dari IWF 200. IWF 200 itu berat per meternya berapa? Kemudian beton tanpa tulangan gitu berarti berat per kubiknya berapa, ya kita cari tahu itu. Nah, seperti kita telah ketahui bahwa beton tanpa tulangan itu beratnya per kubik adalah 2.200 kg. Nah, sekarang kita tinggal cari tahu berapa berat per meter dari IWF 200. Nah, berat meter dari IWF 200 itu berdasarkan tabel baja adalah 26,30 kg. Maka selanjutnya untuk kolom kita hitung dua. Pertama adalah profil baja IWF itu sendiri, berapa volumenya, kemudian volume betonnya, berapa volumenya. Ya, contoh di sini kolom IWF-nya tentu panjangnya sama seperti studi kasus sebelumnya yang menggunakan kolom Habim. Ya, berarti cara menghitungnya adalah 3,6 dikali 20 atau 72 meter itu panjang dari kolom IWF. Ya, kemudian dikali berat per meter WF 200 yaitu 26,30. Maka berat dari akibat baja itu sendiri adalah 1.894 kg. Selanjutnya, karena baja komposit, yang dimaksud baja komposit itu adalah kolom baja yang kemudian sekelilingnya diselimuti oleh beton, ya. Nah, betonnya adalah berukuran 0,2 atau 20 cm dikali 25 cm. Maka kita hitung volume betonnya adalah 0,2 dikali 0,5, kemudian dikali tinggi kolomnya yaitu 3,6, kemudian dikali jumlah kolomnya yaitu 20. Maka volume betonnya pada kolom adalah 3,6 meter kubik. Yang selanjutnya dikalikan dengan berat beton, ya, yaitu 2.200 kg. Maka beban kolom, beban beton sebagai selimut dari
baja WF tadi adalah 7.920 kg. Begitu juga sama cara menghitung balok komposit, dalam hal ini menggunakan WF yang diselimuti beton. Cara menghitungnya sama, ya seperti itu. Tinggal kita hitung dulu berat volume dari baloknya, kemudian kita hitung volume betonnya, kemudian kita kalikan dengan berat jenis gitu. Yang pada akhirnya selain itu karena studi kasus gambar bangunannya sama, maka yang lainnya tentu perhitungannya sama. Nah, oleh karena itu bisa kita ketahui bahwa pada struktur baja komposit di sini beban mati lantai 1 350.905 kg, begitu juga lantai 2, lantai 3, 4, dan 5. Sehingga total beban mati pada struktur baja komposit ya dengan bangunan yang sama tadi adalah totalnya adalah 1.754.526 kg. Ya, inilah cara-cara menghitung beban mati pada struktur beton bertulang, kemudian pada struktur baja dan struktur baja komposit. Oke. Kemudian inilah perbedaannya, perbedaan antara contoh studi kasus tadi menggunakan spesifikasi yang berbeda-beda, tentu beban matinya juga menjadi beda. Nah, dalam sini kita rangkum ya berdasarkan studi kasus dari 3 jenis struktur tadi, memang di sini yang memiliki beban mati terkecil di sini adalah struktur bangunan menggunakan struktur baja, ya. Tapi belum tentu struktur baja dalam pelaksanaan pembangunan ini merupakan pilihan yang tepat. Kenapa? Belum tentu itu yang tepat, karena untuk menentukan suatu struktur yang tepat itu perlu parameter yang sama dalam penilaian, kemudian juga parameter yang perlu kita hitungkan diantaranya adalah tentang kekuatan struktur itu sendiri, apakah dari 3 macam tadi dengan dimensinya masing-masing itu mempunyai kekuatan yang sama atau berbeda. Nah, itu perlu kita analisis lebih lanjut ya. Selain tentang kekuatan, parameter penentunya, parameter yang harus kita perhitungkan diantaranya adalah tentang waktu pelaksanaan. Dari ketiga jenis tadi ya, dari studi kasus ini, metode pelaksanaannya yang paling cepat itu yang seperti apa? Apakah struktur beton, struktur baja, atau baja komposit? Ya. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhitungkan adalah biaya. Dari ketiga macam tadi, biayanya yang lebih mahal yang mana, atau yang lebih kecil biayanya yang mana? Nah, sehingga dalam menentukan spesifikasi teknis struktur bangunan, kita perlu mempertimbangkan 3 hal, terutama ya. Yang selanjutnya perlu kita kembangkan dari 3 hal ini, yaitu tentang bagaimana kekuatannya atau yang disebut oleh kita adalah mutu, ya. Kemudian bagaimana proses pelaksanaannya atau yang kita sebut dalam hal ini adalah tentang waktu, kemudian bagaimana biayanya yang dalam hal ini kita sebut biaya atau kita sering sebut dengan BMW, biaya, mutu, dan waktu. Baik, demikianlah pembahasan di sesi ketiga pada mata kuliah analisis struktur sesi ketiga ini tentang bagaimana menghitung beban mati pada struktur bangunan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kemudian saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.